Aku Sifar Silviana dan Saya Surya Jayadi. Perkenalkan, saya Saila Rahma dengan ujian NPM 111 sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Naya dengan ujian NPM 101. Perkenalkan, nama saya Pajka dengan ujung NPM 103. Ini sebagai penulis naskah. Nama saya Dina Nur Aisyah dengan ujung NPM 119. Perkenalkan, nama saya Yesi Lestari dengan ujung NPM 125 Sebagai tim editor. kami sedang berada di salah satu dinas di Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan wawancara dengan salah satu pembudidaya ikan. Ya, betul banget, Ce. Kami datang ke sini untuk ingin mengetahui lebih dalam dan mempelajari tentang pembenihan dan budidaya dalam budidaya perikanan. Tanpa cacicu, langsung saja kita wawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa wawancara di sini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan mengenai budidaya dari yang ada di Dinas Perikanan Kota Tasikmalaya ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ijang. Yang ini senior saya Pak Maman Sudirman, yang itu Pak Herman Suherman. Kan kalau jenis ikan gurame ya Bapak. Alasan kenapa memilih gurame itu kenapa ya? Apakah dari caranya yang gampang atau bagaimana? Sebetulnya kalau dibicarain caranya yang gampang, malah lebih susah di gurame ya. Cuman alasan teknis dan mungkin keuntungan gitu ya dari segi itu. Kalau untuk cara memisahkan induk yang betina dan jantan gitu untuk dikawinkan bagaimana Bapak? Kalau untuk cara memisahkan dan memilihnya ya, Ya. dari mulai itu memilih indukan jantan betina itu kita dilihat dari morfologinya. Kalau yang jantan biasanya di sirip dadanya itu putih, sirip dada putih, terus dagunya tebal, terus dahinya bercula. Selain itu ada di sirip ekor biasanya itu untuk jantan rata ya. Yang paling menentukan itu kita memakai alat kanulasi. Kalau yang betina kebalikannya, si sirip dadanya agak hitaman atau ada bintik hitam, kayak bintik hitam. Terus si dagunya agak tipis gitu ya. Setelah dilakukan pemijahan ini biasanya telurnya menetas berapa lama Pak? Nah, itu biasanya 14 hari baru kita bisa panen telur. Ijuk dan telur pisah, nanti udah air mengalir. Jadi kita serok telurnya secara perlahan, air mengalir. Jadi si kotoran dan minyaknya buang gitu. Nah, untuk penetasannya biasanya itu 8 sampai 12 hari. Kalau jenis pakan untuk supaya si larva itu sehat gitu Pak, ada namanya apa? Kalau untuk di penetasan biasanya kan ada ada kuning telur ya, yolknya itu dari mulai masuk ke sana sampai 11 hari biasanya masih ada kuning telur, masih kuning telur dari bawaannya gitu. Kalau dari sana baru masuk ke penetasan 8 sampai 12 hari baru masuk ke pendedaran 1 gitu. Untuk ini Bapak, pencegahan penyakit pada ikan benih kan tadi yang disebutkan oleh Bapak yang warnanya itu putih pucat Ya, kuning pucat. Nah, untuk cara mencegahnya itu bagaimana Pak? Ya, untuk pencegahannya itu yang dimulai dari pencucian telur. Itu usaha pencegahannya seperti itu. Preventifnya seperti itu. Jadi kalau si minyaknya ke bawah ya, nanti si jamurnya cepat tumbuhnya, merangsang gitu ya. Cara yang lainnya ya diambilin tiap hari secara manual, kita ambilin. Jadi kalau satu sarang misal 3.000 4.000 tiap hari kita ambilin, yang matinya ambilin, buang gitu.
kan pasti ada tantangannya gitu Bapak itu. Yang Bapak rasakan tantangan terbesarnya apa? Tantangan mah banyak. Apalagi kalau di gurame ya, biasanya 1 tahun, siklus 1 tahun itu ada aja yang penyakit yang biasa menyerang indukan. Karena suhu ekstrimnya biasanya 1 tahun ada aja. Pertengahan tahun biasanya. Tahun itu. Pancarobanya di sana. Yang biasanya di sana kendala kita kan nggak bisa tanggulangi ya. Ini Pak, pertanyaan berlanjut yang terkait pendederan Bapak ya. Pendederan itu apa sih Bapak yang diketahui oleh Bapak? Boleh dijelasin dulu gitu Bapak pendederan itu apa? Pendederan itu mulai pengeringan dulu dari kolam, karena ada sebelum masuk si larva kamu mendederkan pengeringan kolam, terus setelah dikeringkan diisi air selama 3-4 hari lah kalau bisa. Langsung si larva yang dikatakan tadi dari telur, selama pemilihan telur dari 8-12 hari udah menjadi larva langsung masuk ke sini, itu dikatakan pendederan. PD1 bisa disebut PD1. Proses pendederan Bapak biasanya berapa lama gitu dari benih sampai dipindahkan ke kolam besar? Di sini lama pemeliharaan 15-20 hari dari larva itu menghasilkan biji timun. Lama pemeliharaan biasanya kan kalau pulpakan sampai 15 hari juga udah gede, udah ukuran pas biji timun. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi dari pendederan ini apa Pak? Ini cuaca. Kalau cara menjaga kualitas air gitu Bapak agar tidak stres gitu si ikannya. Ini dari pengapuran juga itu biasanya. Jadi pupuk, Dari pupuk. Mulai pendederan 1 sampai pendederan 6. Nah, hasil dari pendederan 6 itu biasanya ukuran guraminya itu biasanya 14 sampai 16 cm dengan bobot 30 sampai 70 gram per ekornya. Baru masuk pembesaran. Nah, ini pembesaran. Kita pelihara ini kurang lebih 8 sampai 1 tahun. Tadi ukuran 30 sampai 70 gram, 1 tahun 8 sampai 1 tahun itu menghasilkan 250 gram sampai 500 gram per ekor ini. Terus bahkan biasanya kami pakai di sini 5%. Ini di daunan yang 2%. Itu kita lagi cara 2. Biasanya yang ukuran tadi 250 sampai 500 gram pelihara lagi 8 sampai 3 bulan dan menghasilkan 1,2 sampai 1,5 kilo per ekornya. Dari sana masuk lagi ke pencetakan calon induk. Nah di sana kalau di sini kan seperti kami ada pencetakan calon induk untuk bantuan-bantuan ke kabupaten kota di Jawa Barat. Nah di sini kan pencetakan calon induknya. Di sana penyortirannya dari mulai morfologinya, ya, balik kemana? bobotnya, Siap balik langsung. kanan sortir bagus, di akan jantan berkembangnya Kompas sampai 1.500 gram itu pelihara lagi 8 bulan, baru di sana kita sudah mendapatkan induk. Baru menjadi yang memainkan proposal ke Kalau untuk pesan atau saran gitu untuk petani-petani muda yang baru mau memulai budidaya di bidang perikanan gitu. untuk kesannya tidak pernah menyerah, terus bertanya, terus belajar gitu. Jangan pernah puas dengan yang ada gitu ya. Bapak mungkin terima kasih banyak atas informasinya, atas ilmu-ilmunya yang Bapak berikan kepada kami semua gitu. Semoga Bapak sehat-sehat dan kami juga sama sehat-sehat dan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami.